Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di malam ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bahasan malam ini melanjutkan pembahasan surat Al-Ghasyiyah. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas sampai ayat ke-16. Insyaallah malam ini kita tuntaskan sampai ayat terakhir, ayat ke-26. Hadirin ikhwatul iman, kita baca terlebih dahulu mulai ayat ke-17. Yang membawa mushaf silahkan dibuka atau di handphonenya, atau yang sudah hafal ya bisa langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang dibaca dibalas dengan pahala 10 kali lipat sebagaimana hadis Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Jadi setiap huruf itu 10 kebaikan. Amin.
Hadirin ikhwatul iman, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas di awal surat Al-Ghasyiyah itu Allah membahas tentang dua golongan manusia nanti di akhirat. Jadi ada golongan manusia yang selamat, ada golongan manusia yang binasa. Di akhirat tentu binasa di sini bukan hidupnya berujung dengan kematian, tapi hidupnya tidak berujung dalam siksaan. Jadi yang dimaksud binasa nanti di akhirat itu bukan mati. Ya, binasa di akhirat itu bukan mati, tapi binasa di akhirat itu selalu terus-menerus tidak henti ada di dalam siksaan. Beda dengan di dunia. Binasa di dunia itu ada ujungnya, mati. Itu yang meninggal. Binasa di akhirat tidak ada ujungnya. Jadi binasa di dunia sesusah-susahnya binasa di dunia itu pasti ada ujungnya, dan ujungnya pasti sama antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir, itu ujungnya pasti sama, mati. Tapi binasa di akhirat itu tentu kerugian yang sangat besar, sebab siksaannya tidak berhenti. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan, baik itu selamat sejak awal atau harus menempuh penebusan dosa dulu dalam bentuk siksaan. Golongan yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan wujuhu yauma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka tertunduk karena mereka akan menghadapi siksaan yang sangat berat. Kenapa? Karena amal-amal mereka nasibah, amal-amal mereka tidak terlihat. Nasibah itu kan dari kata nasoba yang artinya nancep gitu ya, menancap. Nah, yang namanya sesuatu yang menancap itu tidak terlihat, tertanam begitu. Nah, jadi amal-amalnya dilakukan, bisa jadi mereka banyak beramal, baik itu amal baik ataupun amal buruk, tapi amal-amal baiknya itu tidak terlihat. Ya, amal-amal baiknya itu tidak terlihat. Jadi ketika dibandingkan antara amal baik dengan amal buruk, amal baiknya tidak terlihat, nasibah, tertancap, tertanam sampai tidak terlihat, dan yang terlihat hanya amal-amal buruknya. Amal baiknya tidak terlihat dalam arti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun diterima, ada yang diterima tapi tidak berguna, karena bisa jadi amal-amalnya habis untuk menebus dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia. Kemudian hadirin ikhwatul iman, golongan yang kedua adalah wujuhu yauma idzin naimah, wajah-wajah yang nikmat, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang baik, lisa yiharodiyah, karena usahanya, upayanya ketika di dunia rodiyah, diridhoi oleh Allah. Dia ridho dan diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang binasa juga bisa jadi amalnya banyak, tetapi amalnya tidak diridhoi, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teramat rugi orang-orang yang capek gawe teu kapake. Ketika di dunia beramal banyak tetapi tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, itu pembahasan di pertemuan sebelumnya. Nah, di ayat ke-17 Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenung, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Jadi Allah sekali lagi memerintahkan kita untuk merenung, memerintahkan kita untuk melihat, memandang ciptaan-ciptaan yang Allah sudah ciptakan di dunia ini. Hadirin ikhwatul iman, bertafakur, menafakuri, memikirkan, memandang, memperhatikan alam semesta, ini adalah ciri-ciri orang yang utama
Disebutnya juga orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki albab, memiliki pemikiran yang mendalam. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang mendalam dalam arti menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menafakuri ciptaan Allah sehingga semakin kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang menjelaskan ulul albab digambarkan bahwa manusia yang memiliki pikiran itu adalah yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang senantiasa menafakuri, memikirkan ya, ciptaan Allah baik di langit ataupun di bumi. Nah, hadirin ikhwatul iman, di ayat ke-17 surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan kita kepada beberapa ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan. Yang pertama di ayat ke-17 Allah mengarahkan pandangan kita, afala yanzuruna, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memandang, tidakkah mereka memperhatikan. Di sini Allah menggunakan kalimat nadzara yanzuru. Nadzara yanzuru itu melihat dengan niat, melihat dengan adanya tujuan. Beda dengan kalimat ro'a yaro. Seperti misalnya di ayat aro'aita. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin misalnya. Kalau menggunakan ro'a yaro itu melihat dalam arti dengan pandangan mata. Tapi kalau nadzara yanzuru itu melihat dengan pandangan mata, tapi tidak hanya sampai situ. Tapi dilanjutkan dengan mentafakuri, memikirkan dan merenungkan. Jadi ada tujuannya, tidak hanya melihat, ya melihat dalam arti katingali, tapi memandang. Afala yanzuruna, tidakkah mereka melihat, memperhatikan ilal ibili. Ibili itu artinya unta. Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Hadirin ikhwatul iman, unta adalah binatang yang sangat istimewa. Istimewa dari segi ciptaannya, dari segi jasmanianya juga istimewa. Unta adalah satu-satunya binatang yang bisa mengarungi, bukan mengarunginya. Bisa disangka di karungan gitu. Mengarungi. Bisa menempuh perjalanan di padang pasir yang sangat luas. Sebab unta itu secara jasmaniah kakinya tinggi. Jadi kakinya panjang. Yang dengan kaki yang panjang ini badannya, tubuhnya terhindar dari panasnya bukan matahari, panasnya ada pasir, gurun pasir. Sebab karena pasir itu disorot matahari terus-terusan, maka pasti panas. Nah, unta Allah ciptakan kakinya panjang-panjang sehingga badannya terhindar dari panasnya gurun pasir itu. Walaupun tentu untuk ukuran kita masih tetap panas, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan kulitnya tebal. Dan dengan kulit tebal itu dia akan terlindung dari panas di siang hari dan akan terlindung dari dingin di malam hari. Lalu hadirin ikhwatul iman, unta itu satu-satunya binatang yang bisa menahan haus. Bisa menahan haus sampai berhari-hari, bahkan lebih berminggu-minggu. Karena Allah ciptakan di dalam tubuhnya ada kantong air dan juga kantong lemak. Kantong lemak, kalau kantong air di dalam tubuh, kalau kantong lemak di punuknya. Nah, di sana yang dengan itu dia bisa berpuasa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tidak makan, tidak minum. Jadi kebutuhan makannya disupport gitu ya, dipenuhi dari punuknya yang isinya lemak, sedangkan rasa hausnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bawah lehernya itu ada kantong air. Sehingga dia tidak pernah merasa, bukan tidak pernah merasa haus, mungkin dia bisa menahan haus gitu. Bisa menahan haus. Makanya
Kalau unta sudah sampai ke tempat air, dia akan minum sebanyak-banyaknya. Kolam teh seepku hiji. Gitu. Makanya di kisah kaum Samud Nabi Soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Samud untuk membiarkan unta minum di 1 hari, jangan diganggu. Jadi dari 7 hari dalam 1 minggu, jatah unta 1 hari, sisanya 6 hari untuk kaum Samud. Karena dengan 1 hari minum, unta bisa menahan haus dan bahkan bisa memberi minum seluruh kampung kaum Samud. Seluruh kaum Samud itu dikasih minum susu oleh unta Nabi Soleh. Nah, ini mukjizat Nabi Soleh, unta. Kembali lagi hadirin khotimah, jadi unta itu binatang yang istimewa secara jasmaniah. Kemudian matanya ada selaput. Jadi kalau kita manusia hanya satu ya selaputnya, yang ini gitu ya, daun mata ini yang bisa ngicep, nah gitu ya. Nah unta mah walaupun ini terbuka, ada lagi selaput yang bisa melindungi dari debu. Jadi walaupun ada badai padang pasir dan lain-lain, matanya moal kaperengpeunan. Jadi unta mah moal pernah kaperengpeunan karena ada selaput yang melindungi, transparan. Jadi dia tetap bisa melihat, tetapi lensa matanya dan lain-lain itu tidak terganggu oleh debu. Beda dengan kita maka tiup angin langsung kaperengpeunan. Unta tidak akan pernah. Kemudian hadirin ikhwatu iman, unta itu memiliki keistimewaan karena dia itu memiliki 4 manfaat untuk manusia. Jadi ada 4 manfaat unta untuk manusia. Manfaat pertama adalah rokubah. Disebutnya rokubah. Rokubah itu artinya dia bisa mengangkut, ya bukan mengangkut, ditunggangi. Rokubah itu artinya tunggangan. Jadi manfaat unta yang pertama adalah tunggangan. Dia bisa dipakai ditunggangi oleh manusia melewati padang pasir yang sangat luas. Yang kedua, unta itu disebutnya halubah. Halubah itu binatang yang bisa diambil susunya. Jadi selain ditunggangi juga bisa diambil susunya. Ya dia kendaraan, ya dia juga pemberi susu. Kemudian keistimewaan yang ketiga, hamulah. Hamulah itu tunggangan yang bisa membawa barang. Bisa membawa barang bahkan sampai lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Dan yang keempat, unta itu akulah. Akulah dalam bahasa Arabnya, bisa dimakan. Nah, jadi hadirin ikhwatu iman, ini keistimewaan unta, manfaat unta untuk manusia yang tidak ada di hewan yang lain. Dia bisa ditunggangi, dia bisa diambil susunya, dia bisa dimakan, tapi dia juga bisa dipakai ngangkut barang. Kendaraan hewan yang lain tidak ada yang seperti ini. So, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa ditunggangi apa? Hewan. Kuda iya, dia rokubah ditunggangi, tapi ngasih susu enggak? Enggak. Ada sih susu kuda liar, tapi bukan minuman yang biasa diminum oleh manusia. Jadi dalam hal memberi susu, dia setara dengan sapi. Bisa dibandingkan setara dengan sapi. Jadi susunya itu biasa diminum oleh manusia. Bahkan tadi sudah disebutkan di zaman Nabi Soleh, 1 kaum dikasih minum oleh 1 onta susu. Jadi halubah keistimewaannya, ya dia rokubah, bisa ditunggangi tapi bisa juga diambil susunya. Beda dengan kuda. Kalau kuda rokubah saja tapi tidak halubah, susunya nggak bisa diambil. Begitu juga sapi. Kalau sapi halubah, dia adalah hewan yang diambil susunya tapi tidak biasa ditunggangi. Bisa ditunggangi tapi bukan kendaraan. Sekali-kali ditayakan bisa, tapi diajak menarik gitu ya, ditunggangi nggak bisa. Memang zaman dulu kalau di kita suka dipakai menarik gerobak, tapi tidak ditunggangi.
Beda kan ditunggangi dengan menarik gerobak. Ini ditumpahkan kendaraan langsung gitu, bukan menarik gerobak, bukan menarik keretek, bukan. Jadi ya rokubah ya halubah. Kemudian juga akulah bisa dimakan dan biasa dimakan. Kalau di kita kuda bisa dimakan, bisa, tapi bukan hewan yang biasa dimakan. Memang ada orang yang suka gitu ya, katanya ada khasiat tertentu, sate kuda di daerah Buah Batu. Ya sate kuda, tapi bukan daging yang biasa dimakan manusia. Jadi bukan binatang binatang yang biasa dimakan gitu. Walaupun bisa saja dimakan, hukumnya halal, tapi bukan yang biasa dimakan. Dan juga unta itu hamulah, dia juga bisa membawa barang yang sangat banyak. Ya setara dengan keledai. Kalau keledai ada hadisnya makruh, tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi sekali lagi sampai batas makruh karena dia tidak biasa dimakan dan dia akan lebih bermanfaat jika dipakai membawa barang dibanding dipakai makan. Nah itu keledai. Jadi keledai itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu sebagai hewan yang bisa membawa barang, bukan manfaatnya hewan yang bisa dimakan. Tapi kalau unta empat-empatnya, dia bisa ditunggangi, dia bisa membawa barang, dia bisa diambil susunya, dia juga bisa dimakan, dan semuanya itu ya biasa gitu. Ya sekali bukan seperti tadi kuda misalnya, dagingnya bisa dimakan tapi ya jarang orang makan daging kuda. Kambing, ada kambing diambil susunya bisa dimakan tapi tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dipakai kendaraan, dan tidak bisa dipakai ngangkut barang. Jadi tidak ada hewan di dunia ini yang memiliki keistimewaan seperti unta. Bahkan hadirin ikhwatul iman, makanan unta itu ya apa yang ada di padang pasir bisa dimakan. Sampai duri-duri sekalipun, ya duri sekalipun itu ya itu makanan unta. Jadi yang dimakan duri, tapi yang diberikan kepada manusia daging yang enak dan susu yang menyegarkan. Nah kalau binatang-binatang yang lain tidak memiliki keutamaan seperti ini. Nah hadirin ikhwatu iman, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka perhatikanlah, kenapa tidak memperhatikan unta, ya binatang yang Allah ciptakan begitu banyak manfaatnya bagi manusia, khususnya tentu untuk orang Arab yang Al-Quran turun di sana. Hadirin ikhwatu iman, pernah lihat unta di kebun binatangnya, di kebun binatang. Nah, mari kita perhatikan ya. Jadi karena ini perintah Allah ya, coba jalan-jalan ke kebun binatang, perhatikan, iya kakinya tinggi gitu ya. Terus bisa ditaikan. Terus istimewanya juga hadirin ikhwatu iman, unta mah bisa dongkok, menderum gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau hewan yang lain kalau mau ngangkut barang gimana? Kalau hewan yang lain kita mau menaikkan barang ke punggung hewan itu gimana caranya? Kurang diangkat, simpen dina tonggongna. Kuda misalnya atau keledai dia tidak duduk dulu. Jadi kurang mah kudu ngakut karena tonggongna gitu. Kalau unta mah enggak. Jadi dia yang duduk, kita tinggal naikkan seetik atau kita naik ke punggungnya terus dia berdiri. Kalau kuda, ibu-ibu bapak-bapak naik kuda, kudana dongkola teu? Henteu. Jalemana nu kudu naik, kena onta mah dongkol heula. Jadi sangat soleh, sangat memudahkan. Bahkan di dalam surat Al-Hajj gitu ya, dalam surat Al-Hajj digambarkan bahwa mencit onta mah teu kudu digolerkeun jeung teu kudu ditalian. Mungkin kalau Pak Haji yang pernah ibadah haji kemudian melaksanakan kurban di sana bisa menyaksikan bahwa unta itu disembelih tanpa diikat dan dia dalam posisi berdiri.
Jadi disembelih teh dalam posisi berdiri. Di kita di Indonesia kalau lagi musim kurban aya nu maot ku KTJ ku sapi kan. Dan lain-lain aya sapi kabur gitu ya. Ketika mau disembelih kabur lompat ke mana gitu. Ada yang masuk sumur dan lain-lain. Nah, hadirin ikhwatul iman, unta itu binatang yang sangat baik, sangat soleh gitu, cicingan, tapi manfaatnya sangat besar. Disembelih pun dalam posisi berdiri. Tidak ada teknik mengikat unta, tidak ada. Beda dengan teknik mengikat sapi ketika mau disembelih. Ada tekniknya banyak di YouTube. Nah, kalau unta tidak ada teknik nyembelihnya khususnya, nggak ada, karena sangat mudah, sangat mudah. Makanya dulu atau di dalam hadis digambarkan Rasulullah pernah sampai menyembelih 30 gitu. Kenapa? Karena ya unta yang disembelih, binatang yang bisa dikatakan sangat lindek ini bahasa Sundana, sangat jinak, tapi manfaatnya sangat besar dan sangat membantu manusia. Maka perhatikanlah gitu, kata Allah khususnya kepada orang Arab yang Allah utus Nabi di sana dan Allah turunkan Al-Quran di sana, juga tentu kepada kita makhluk-makhluk Allah di belahan bumi yang lain yang tidak sehari-hari bertemu dengan unta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan kita di ayat ke-18, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kenapa tidak memperhatikan langit? Kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dalam posisi yang tinggi, sangat indah di waktu malam, dan yang menggambarkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang-tiang. Jadi Allah tinggikan langit tanpa ada tiang-tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan perhatikanlah kenapa tidak memperhatikan gunung, kaifa nusibat, bagaimana dia ditanamkan. Jadi hadirin ikhwatu iman, ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Ayat ini istimewa. Ayat ini menarik. Kenapa? Karena Allah gambarkan gunung itu bukan ditinggikan, tapi ditancapkan. Kan kita mah melihat gunung teh wah hebat, gunungnya tinggi, gunungnya besar. Tapi Allah gambarkan gunung itu kaifa nusibat, bagaimana dia ditanamkan. Jadi yang harus diperhatikan itu bukan apa yang muncul di atas bumi, tapi apa yang ada di bawah tanah. Gunung mah seperti itu. Kaifa nusibat, bagaimana dia ditancapkan. Maka dalam ayat yang lain digambarkan bahwa gunung itu fungsinya sebagai pasak. Ya, di surat An-Naba nanti akan dibahas bahwa gunung itu fungsinya sebagai pasak-pasak yang menahan lempeng-lempeng bumi agar tidak banyak bergeser ketika bumi berputar. Ya, sebab bumi itu firasat Allah buat dalam bentuk hamparan-hamparan. Dalam ilmu pengetahuan alam digambarkan bumi itu dalam geografi juga lapisan-lapisan. Bagaimana lapisan-lapisan ini bisa tetap bertahan bulat? Yaitu dengan cara Allah tancapkan pasak-pasak, yaitu gunung. Maka kata Allah, perhatikanlah gunung, apa yang Allah tancapkannya, bukan apa yang muncul di atasnya. Hadirin ikhwatu iman, lalu Allah arahkan pandangan kita wa ilal ardi, dan tidakkah mereka memperhatikan bumi kaifa sutihat, bagaimana dia dihamparkan. Bumi yang begitu luas Allah ciptakan, bumi yang dalam bahasa kita atau dalam ungkapan orang-orang Indonesia ya, ditancapkan kayu pun bakal jadi tanaman. Jadi ini salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada bumi.
Maka hadirin ikhwatu iman, mari kita perhatikan penciptaan alam semesta ini, baik itu gunung-gunung, langitnya, bumi, serta binatang-binatang yang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah unta. Di ayat yang lain Allah memerintahkan kita memperhatikan lebah. Di ayat yang lain Allah memerintahkan kita memperhatikan laba-laba di surat Al-Ankabut. Kemudian ada alfil, gajah dan lain-lain. Ini semua mengarahkan kita semua untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah di alam dunia. Maka lahirlah dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala ini para ilmuwan. Jadi hadirin ikhwatu iman, lahirlah ilmuwan-ilmuwan dalam bidang-bidang yang sangat banyak. Bukan hanya ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu keduniaan. Lahirlah ilmu geologi, ilmu geografi, ilmu astronomi. Ketika memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan gunung, memperhatikan bebatuan, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Maka ini selaras dengan perintah Allah sejak awal pertama Al-Quran turun, Iqra, bacalah, perhatikanlah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Maka lahirlah ilmu pengetahuan yang sangat hebat. Maka kalau sekarang misalnya hadirin ikhwatu iman, pengetahuan itu dikuasai oleh orang non-muslim, oleh orang-orang kafir, maka artinya ini adalah kemunduran untuk umat Islam, padahal umat Islamlah yang diperintahkan untuk memperhatikan alam semesta. Lalu hadirin ikhwatu iman, di ayat 21 ini perintahnya. Jadi kalau di awal ayat 1 sampai ayat 16 Allah gambarkan di akhirat. Lalu di ayat 17 sampai ayat 20 Allah Subhanahu wa taala membuat kita merenung, memperhatikan alam semesta. Baru di ayat 21 Allah beri tugas. Fadzakir, ini khususnya kepada Rasulullah, umumnya kepada kita yang melanjutkan tugas Rasulullah. Fadzakir, maka berilah peringatan. Berilah peringatan. Innama, sebab hanyalah tugasmu itu, tugasmu itu mudzakir, sebagai pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, dan bukanlah engkau itu penguasa mereka. Jadi hadirin ikhwatu iman, tidak ada yang menguasai hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innama alaikal balag, di ayat yang lain, hanyalah tugasmu itu menyampaikan saja. Innaka lan tahdi, kata Allah, man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada manusia, kepada orang yang engkau cintai. Yang akan memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memerintahkan kita untuk terus fadzakir, memberi peringatan. Kita diperintahkan untuk terus memberitahu kepada orang lain. Sebab dalam peringatan itu ada manfaat. Di surat nanti yang akan dibahas, surat Al-A'la, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan sebab peringatan itu bermanfaat. Tapi jangan berharap orang lain dapat hidayah. Bukan jangan berharap, tapi jangan anggap orang lain dapat hidayah karena kita yang memberi hidayah. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya memberitahu, memberi peringatan. Jadi hadirin ikhwatu iman, jangan berhenti mengajak. Misalnya kegiatan seperti malam ini, pengajian-pengajian, jangan berhenti mengajak. Diajak ke si eta mah tara nuturkeun misalnya. Diajak ke si ibu eta mah embung wae. Hadirin ikhwatu iman, tugas kita mengajak, tugas kita memberi peringatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada orang yang kita ajak.
Walaupun Allah yang memberi hidayah, tapi karena kita yang mengajak, tetap Allah menghargai usaha kita. Bahkan Allah memuji dan menjadikan amal terbaik adalah dakwah. Amal terbaik adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu. Waman ahsanu qawlan, dan tidak ada ucapan yang terbaik illa man da'a ilallah, selain orang yang mengajak kepada petunjuk Allah. Jadi tugas kita adalah dakwah. Kita ini umat dakwah, umat yang Allah beri tugas untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Tapi sekali lagi, yang memberi hidayah adalah Allah, tugas kita mengajak. Sebab hadirin ikhwatul iman, kalau tugas kita menjadikan orang lain jadi baik, kalau begitu kita menganggap seperti itu, maka akan stres. Kalau keberhasilan dakwah itu diukur dengan apa? Misalnya pengajian malam ini di Al-Ma'arij yang hadir 30 orang misalnya. Kemudian pengajian yang lain sampai ribuan, sampai jutaan, sampai ustadznya juga disebut sejuta umat. Ya misalnya, yang mana yang paling baik? Hadirin ikhwatul iman, tidak ada yang paling baik. Selama isinya adalah menyampaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah yang hadir sedikit, itu tetap waman ahsanu qaulan. Itu ucapan-ucapan, ajakan-ajakan yang terbaik. Walaupun yang ikut hanya sedikit. Ibu-ibu ngaweaan, ngajak tetangga, ngajak teman ke sini, ternyata nggak ada yang ikut. Itu dakwahnya berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak dakwahnya? Berhasil, sebab ukuran berhasilnya dakwah adalah kita terus ngajak. Bukan ada yang ikut. Urusan ada yang ikut atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, tugas kita ngajak. Jadi walaupun hadirin ikhwatul iman, yang mengikuti ajakan kita hanya seorang, 2 orang, bahkan misalnya tidak ada yang ikut sama sekali, maka itu tetap dihitung keberhasilan dakwah. Sebab kita tidak berhenti mengajak. Gagalnya dakwah itu adalah ketika kita berhenti mengajak. Diajak kita raya nuturkeun, geus arek eureun. Moal ngajak-ngajak deui. Nah, itulah kegagalan dakwah. Itulah kegagalan dakwah ketika kita berhenti mengajak. Hadirin ikhwati iman, tetaplah mengajak, tetaplah berdakwah. Fadzakir, tetaplah memberi peringatan. Innama anta mudzakir, sebab tugas kita adalah sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihi bimusaitir, kita bukan penguasa hati, kita bukan penguasa manusia yang bisa mengubah manusia menjadi baik. Allah yang maha menguasai. Jadi tugas kita sekali lagi mengajak. Illa man tawalla wa kafar. Adapun orang-orang yang berpaling, tidak mau mengikuti ajakan, wa kafaro, dan kufur, tidak mau menerima nikmat-nikmat dari Allah, fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar, yang sangat pedih, yang sangat besar. Jadi tugas kita berdakwah. Adapun yang berpaling, ngabalieur gitunya, diajak tembung, diajak tidak mau, wakafar dan kufur, menutup hatinya dari ajakan kita, maka yaitu tanggung jawab dia kepada Allah, yang mana Allah menyebutkan fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya ilaina, hanya kepada kami, kata Allah. Inna ilaina, hanya kepada kami, iyabahum, tempat mereka kembali. Iyab itu dari kata aba yaubu,
sama dengan kata tabayatubu, artinya kembali. Ya, makanya Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah karena sifatnya awwab. Awwab, iyab, awwab. Isim fa'ilnya awwab, siga mubalaghah ya. Awwab, orang yang selalu kembali. Orang yang selalu kembali, itu orang yang soleh itu yang begitu. Orang yang selalu kembali kepada Allah. Tapi maksud ayat ini, ayat 25 ini, maksudnya seluruh manusia yang muslim ataupun yang kafir, semuanya ia bahum akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa inna alaina, dan kemudian sungguh kewajiban kami hisabahum, untuk menghitung amal mereka. Jadi hadirin ikhwatu iman, akhir surat ini Allah menyebutkan inna alaina hisabahum, sesungguhnya tugas kami untuk menghisab mereka, selaras, cocok, munasabah dengan awal suratnya. Di awal suratnya digambarkan manusia itu semuanya punya amal. Cuma ada yang amalnya nasibah, ada yang amalnya rodiyah. Nah, yang menentukan nasibah dan rodiyah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisab. Jadi akhir surat ini ketika Allah menyebutkan inna alaina hisabahum, ini callback gitu ya, memanggil kembali, menyebut kembali amal-amal manusia yang di awal surat ini sudah disebutkan. Ada yang nasibah amalnya sia-sia, ada yang sa'i harodiyah, usaha dan amalnya itu diridhoi oleh Allah. Jadi hadirin ikhwatu iman, yang harus kita terus tanyakan kepada diri kita, kira-kira nanti di akhirat amal kita itu ketika dihisab oleh Allah nasibah atau rodiyah? Nasibah atau rodiyah? Dulu di awal surat ini sudah disebutkan syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah tamat surat Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan setiap kita membaca surat ini sambil direnungkan bahwa di akhirat itu manusia ada dua jenisnya. Maka tugas kita yang pertama merenungkan alam semesta, lalu terus menerus memberikan dakwah, peringatan kepada sesama manusia sambil kita mengukur-ngukur amal kita akan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lisa'i harodiyah, amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang senantiasa terus berdakwah, terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amal terbaik, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Hadirin ikhwatu iman, itu saja untuk malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan depan. Sudah sahur belum ya? Ya. Sudah sahur belum ya? Sahur ini tanggal berapa April ya? 14 sepertinya. Kamis ketiga sudah mulai masuk Ramadan ya. Jadi kita insya Allah bertemu dalam pertemuan seperti ini mungkin nanti di bulan Syawal mungkin ya, sesudah lewat bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah tamat surat Al-Ghasyiyah. Jadi nanti di pertemuan yang baru kita akan membahas surat yang baru, insya Allah surat Al-A'la. Hadirin ikhwatu iman,
Sekali lagi mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.